Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi PPT kelompok kami dengan judul Analisis Koefisien Fenol pada Desinfektan. Kelompok kami yang beranggotakan 5 orang dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Isna Desvera M.Fam. Baik, yang pertama akan dibacakan oleh Hanifah Gaisani dengan NIM 24110013. Yang pertama itu ada latar belakang. Disinfektan adalah zat yang digunakan untuk membunuh atau menghambat mikroorganisme pada permukaan benda atau lingkungan. Koefisien fenol atau Kv adalah parameter yang digunakan untuk aktivitas disinfektan dibanding dengan fenol sebagai standar. Pentingnya analisis Kv untuk memastikan kualitas dan keamanan disinfektan yang digunakan dalam berbagai sektor kesehatan, rumah tangga, dan industri. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Zaidatul Wahida dengan NIM 24110009. Baiklah, materi selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah umum. Bagaimana kandungan koefisien fenol pada berbagai jenis desinfektan yang beredar di pasaran Kota Pekanbaru dan apakah sesuai dengan standar yang diterapkan. Selanjutnya ada rumusan masalah khusus. Yang pertama, berapa nilai koefisien fenol pada desinfektan cair, padat, dan disemprot yang berada di Kota Pekanbaru. Yang kedua, apakah kandungan koefisien fenol pada desinfektan tersebut memenuhi batas maksimum yang diatur dalam peraturan kesehatan atau standar nasional atau internasional. Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan signifikan nilai koefisien fenol antar merek dan jenis desinfektan yang dianalisis. Yang keempat, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kadar koefisien fenol pada desinfektan selama penyimpanan dan penggunaannya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Laila Zahra dengan NIM 24110023. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama adalah menentukan efektivitas desinfektan koefisien fenol, menunjukkan seberapa kuat desinfektan tersebut dibandingkan dengan fenol standar yang dianggap sebagai acuan awal desinfektan. Semakin tinggi nilainya, semakin efektif desinfektan dalam membunuh mikroorganisme. Yang kedua adalah membantu dalam perkembangan dan formulasi, memungkinkan penelitian dan produsen untuk mengoptimalkan komposisi bahan aktif sehingga menghasilkan produk dengan kinerja desinfeksi yang optimal dan aman digunakan. Yang ketiga adalah memastikan kesesuaian dengan standar, membantu verifikasi apakah desinfektan memenuhi persyaratan regulasi atau spesifikasi yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan terkait, baik untuk penggunaan rumah tangga, medis maupun industri. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, menentukan nilai koefisien fenol dari beberapa jenis desinfektan yang beredar di pasaran. Yang kedua, membandingkan efektivitas desinfektan uji dengan fenol sebagai standar. Yang ketiga adalah memberikan informasi yang akurat tentang kualitas desinfektan untuk penggunaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zaki Auli Hasan dengan NIM 24110051. Selanjutnya, metodologi penelitian. 1. Bahan dan alat. Untuk bahan, fenol standar, desinfektan uji, contohnya antiseptik cair, pembersih lantai, desinfektan tangan, media tumbuh mikroba, mikroorganisme uji, Salmonella typhi atau larutan buffer. Selanjutnya alat, tabung reaksi, inkubator, mikroskop, alat sterilisasi, pengencer larutan. Yang kedua, langkah kerja. Untuk yang pertama, menyiapkan konsentrasi fenol dan desinfektan uji yang sama. Yang kedua, menambahkan suspensi mikroorganisme ke dalam masing-masing larutan. Yang ketiga, menyimpan pada suhu konstan 37 derajat Celcius dan mencatat waktu kontak. Yang keempat, mengambil sampel pada interval waktu tertentu dan menumbuhkan pada media agar. Yang kelima, menentukan waktu di mana tidak ada pertumbuhan mikroba. Untuk yang keenam, menghilangkan nilai koefisien fenol menggunakan rumus yang telah ditetapkan. Fenol menjadi dasar untuk mengukur seberapa efektif desinfektan dibandingkan dengan fenol standar, sehingga dapat mengetahui kemampuannya dalam membunuh mikroorganisme.
Yang kedua, mendukung pengembangan dan formulasi produk. Hasil analisis membantu penelitian dan produsen dalam mengoptimalkan komposisi bahan aktif, menghasilkan desinfektan dengan kinerja yang optimal. Yang ketiga, memastikan kesesuaian dengan standar regulasi. Analisis ini digunakan untuk memverifikasi apakah desinfektan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan terkait untuk berbagai jenis penggunaan. Yang keempat, menetapkan dosis dan cara penggunaan yang tepat. Berdasarkan nilai koefisien, dapat ditentukan konsentrasi dan durasi kontak yang diperlukan agar desinfektan bekerja maksimal sekaligus aman bagi manusia yang tidak merusak permukaan. Yang kelima, mengidentifikasi cangkupan perlindungan mikroorganisme. Analisis menunjukkan perbedaan efektivitas desinfektan terhadap berbagai jenis mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan virus, sehingga diketahui cangkupan perlindungan yang diberikan. Baik, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada salah kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.